Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan latihan baca kitab kita dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan rahimahullah. Baik, kita masuk ke halaman 29. Ya, dibuka di kitabnya halaman 29. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul ahjari wal asjari qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manatas tsalitsatal ukhra. Dan dalil adanya orang-orang yang menyembah bebatuan, pepohonan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Apakah kalian melihat al-lata wal uzza? Namanya nama berhala ya, al-lata dan al-uzza nama berhala. Wa manat, nama berhala juga, as-tsalitsatal ukhra, kemudian tiga berhala lainnya ya, tiga berhala lainnya. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarih rahimahullah, wa dalilul ahjar wal asjar ila akhirih. Ini bacanya ila akhirih, dan seterusnya kalau bahasa kita. Fi hadhil ayati dalilun ala fi hadhil ayati dalilun anna hunaka man ya'budu al-ahjara wal asjara minal musyrikin. Dalam ayat ini ada dalil bahwasanya ada orang-orang yang menyembah bebatuan, pepohonan dari kalangan orang-orang yang musyrik. Faqauluhu afara'aitum, apakah kalian melihat? Kalian melihat? Apa kalian melihat? Hadza istifhamu inkar. Istifhamu ingkarin. Ini pertanyaan untuk mengingkari. Ya. Misalkan kita mengatakan, nah, bukankah kemalasan itu adalah pintu menuju kegagalan? Nah, itu misalkan itu pertanyaan sifatnya retoris, butuh pada jawaban. Itu juga di ayat ini. Jadi afara'aitum bimana akhbiruni, ya, beritahukan kepadaku, bukankah ada berhala-berhala namanya Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Ya, jadi tujuan Allah bertanya di sini dengan istifham ingkar adalah min babi istifhamil ingkar wa taubih, untuk menunjukkan pengingkaran atas berhala-berhala tersebut dan taubih. Taubih artinya penjelekan. Ya, jadikan dia suatu yang taubih, untuk penghinaan gitu ya. Allata bitakhfifit ta, allata ya, takhfif dia, ismu sanamin fit ta'id. Ya, ada yang mengatakan allata, ya, ada allata. Ya, kalau ada salah satu qiraat yang membaca allata. Ini allata. Allata kalau dibaca dengan takhfifut ta, itu adalah ismu sanamin, nama berhala di Taif. Nah, ini nama satu daerah di Arab Saudi sana namanya Taif. Ya, kalau kita puncak, kayak puncak Bogor lah gitu, daerah yang di tempat wisata, daerah dingin, puncak. Wa huwa ibaratun an sakhratin mangkushatin. Jadi bentuknya kayak gimana berhala Lata ini? Lata ini bentuknya adalah sakhratin, batu mangkusyah yang diukir. Batu besar diukir, ya. Alaiha baitun mabniyun, di atas batu besar ini ada rumah dibangun. Wa alaihi satair, ya. Dan di situ juga di rumah itu ada satair, ada sitar. Apa silanya? Kelambu gitu ya. Ada kelambunya. Ada kelambu di rumah yang ada di atas batu besar tadi. Jadi satair itu adalah jamak dari sitar. Ya, sitar jamaknya satair, artinya tirai atau pagar atau kelambu. Ya. Yudahi al-Ka'bata. Yudahi artinya menyaingi. Ya, tujuan dibikin untuk menyaingi Ka'bah. Kayak al-Qulaish ya, Qulaish. Baik. Wa haulahu sahatun. Wa haulahu, di sekitar batu ini, di sekitar rumah tadi ada sahah. Ada apa istilahnya? Tanah lapang gitu ya. Tanah lapang, tempat yang luas gitu, kayak lapangan. Wa indahu sadanah, dia juga ada sadanahnya. Ada juru kuncinya.
penjaganya gitu ya, juru kuncinya. Kanu ya'budunaha min dunillahi azza wa jalla. Nah, dan mereka orang-orang musyrik di zaman itu menyembah batu besar tadi, ya, menyembahnya. Wahya li Thaqib, ini milik kabilah Thaqib. Wama walahum minal qabail, dan juga milik kabilah-kabilah lain yang berada di bawahnya Thaqib, kabilah-kabilah yang bermualah dengan dia. Ya, yufakhiruna biha, mereka berbangga-bangga dengan adanya berhala ini, berhala Lata ini. Baik. Kemudian wa quri'a afara'aitumul Lata. Ada juga yang membaca Al-Lata, tasdid at-ta. Kalau tadi takhfif, ini bedanya jelas. Nah, jadi pahami bedanya ya. Kalau takhfif ta, maka pengertiannya sebagaimana kita jelaskan tadi. Kalau tasdid ta, ini dia sekarang kita lihat. Ismu fa'il min latta yaluttu. Kalau kita katakan latta, ini dari segi sorofnya namanya isim fa'il dari kata latta yaluttu. Ya. Marro yamurru, marrun, latta yaluttu, latun, gitu ya. Jadi kalau ada yang baca afara'aitumul latta, benar qiraahnya. Nah, hanya saja maknanya penafsirnya agak beda. Kalau dibaca latta pakai tasydid, maka pengertiannya adalah rajulun salihun kana yalutus sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaj. Ya. Ini adalah nama laki-laki soleh. Laki-laki soleh di zaman dahulu ya. Di zaman dahulu ada laki-laki soleh. Kana yalutu, dia latta yalutu. Ini apa bahasa Indonesianya? Membuat adonan kalau tidak salah. Latta yalutu, menumbuk ya. Iya benar, menumbuk. Jadi kalau latas sawit itu artinya membuat adonan gitu ya, benar, membuat adonan. Dan laki-laki soleh yang menumbuk, mengaduk atau membuat adonan, membikin ajin ya ajinu ajinan. Dia membuat adonan as-sawiq. Sawiq itu bahasa kita, bahasa Indonesianya jawawut ya. Nah, mungkin kita asing ini karena tidak ada di kita ini. Jawawut itu nama tumbuhan ya. Tumbuhan dia kayak gandum tapi lebih kecil. Warnanya bermacam-macam, ada merah dan putih, kayak padi kita ya. Itu namanya jawawut. Jawawut itu sendiri makanan pokok orang-orang di sana, di Asia Timur ya. Di Asia Timur ya. Tapi kalau kita Asia Tenggara tidak familiar dengan ini ya. Banyaknya ini di negara-negara di Cina ya, atau di Timur Tengah. Ini jawit ya, jawawut namanya, atau sawit Arabnya. Wa yut'imuhu lil hujjaj. Jadi ada laki-laki soleh, dia dulu kerjaannya itu bikin adonan dari makanan sawit ini, kemudian memberi makan kepada orang-orang yang berhaji, datang haji di situ. Jadi dia berkhidmah kepada orang-orang yang datang haji, melayani orang-orang yang haji dengan memberi makan. Falamma mata banu ala qabrihi baitan. Kalau laki-laki yang soleh sudah meninggal, banau, mereka membangun ya. Mereka banaya bani, membangun sebuah rumah di atas kuburannya. Wa arkhau alaihi satair, mereka pasangi kelambu rumah itu ya. Mereka hiaslah pokoknya bagus. Fasaru ya'budunahu min dunillahi azza wa jalla. Lama-kelamaan mereka kemudian malah menyembah rumah tersebut ya. Rumah ya, kuburan yang ada kuburan tersebut. Hadza huwal Lat. Inilah yang dimaksud dengan Al-Lat di sini. Kalau kita baca dengan tasydid, jadi nama laki-laki di sini. Jadi gantung dua cara baca tadi. Kalau dibaca tanpa tasydid berarti dia nama sebuah batu besar. Jadi kalau dibaca dengan tasydid maka dia nama laki-laki, nama orang zaman dulu. Kemudian wal Uzza. Al-Uzza itu apa? Kalau dia syajaratun minas salam. Ya, syajaratun minas salam. Nama pepohonan dari as-salam. Salam di sini kalau tidak salah ini jenis pohon ya. As-salam ini
jenis pohon. Allah Ta'ala alam yang benar apa. Baik. Jadi pepohonan fi wadi nakhlah baina Makkah wa Thaif. Nama sekelompok pepohonan mungkin atau satu pohon di wadi. Wadi artinya lembah. Di lembah Nakhlah, lembah kurma, ada banyak kurma di situ mungkin. Baina Makkah wa Thaif, di antara Makkah dan Thaif. Haulaha bina'un wa satairu. Haulaha, di sekeliling pohon ini ada bangunan dan ada kelambu, ada pagar-pagarnya di situ. Wa indaha sadanah, ada juru kuncinya juga. Fiha syayatin yukallimunan nas. Di dalam pohon ini mungkin bayangkanlah seperti pohon beringin gitu ya. Di dalamnya ada syaitan-syaitan yang berbicara kepada manusia. Wa yadhunnul juhalu anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi asy-syajarat aw hadzal bait alladzi banawhu ma'a anna alladzi tukallimuhum hiya syayatin litudillahum an sabilillah. Dan orang-orang yang jahil, juhal jamak jahil ya, mengira bahwasanya yang berbicara kepada mereka itu adalah jiwa dari pepohonan-pepohonan itu. Au hadzal bait, atau penghuni dari rumah yang mereka bangun tersebut. Padahal yang berbicara kepada mereka itu adalah asyayatin, syaitan-syaitan, litudillahum, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadha sanam li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum. Dan pohon ini, berhala ini miliknya orang Quraisy dan penduduk Mekah dan orang-orang sekitar Mekah. Jadi mereka yang masing-masing kabilah itu punya berhala masing-masing. Jadi kalau berhala, jangan tuh bayangkan berhala itu hanya patung berbentuk manusia, bentuk hewan, bukan. Berhala itu bisa juga berbentuk pepohonan atau batu-batu besar. Kemudian ada juga yang membedakan antara sanam dan wasan. Ya. Ada juga yang membedakan. Baik. Wa manat, tadi afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat. Manat itu apa? Manat fi makanin yaqa'u qariban min Jabal Qudayd, baina Makkah wal Madinah. Ini nama satu berhala yang terletak di tempat yang dekat dari Gunung Qudayd di antara Makkah dan Madinah. Kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Berhala ini dulu miliknya kabilah Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Berarti di Madinah ini. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj. Mereka berihram di sana, ya, berihram di situ. Bil hajj, mereka juga berihram dengan haji. Berihram dengan haji maksudnya mereka berhaji di berhala ini. Wa ya'budunaha min dunillah. Ya, maka menyembahnya, ya, menyekutukannya dengan selain Allah. Fahadil asnamus salas hiya akbaru asnamil Arab. Maka tiga berhala yang kita sebutkan tadi, apa saja tadi? Al-Lata, Al-Uzza, sama Manat. Ini adalah tiga berhala yang paling besar milik orang Arab zaman dahulu. Berhala yang paling terkenal gitu ya. Qala Allah Ta'ala afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat. Hal agnatkum syai'an, hal nafa'atkum syai'an, hal nasaratkum. Apakah berhala-berhala ini agnatkum, ya, memberikan atau mencukupi kalian dengan sesuatu? Hal nafa'atkum, apakah berhala-berhala itu memberikan manfaat? Hal nasaratkum, apa berhala itu menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzaqu wa tuhyi wa tumit. Apakah berhala-berhala itu bisa menciptakan, bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan dan mematikan? Madza wajadtum biha, apa yang kalian dapati dari berhala-berhala itu? Hadza min babil inkari wa tanbihil uqul ila an tarji'a ila rusydiha. Jadi maksud pertanyaan ini itu, ya, kalau dijabarkan seperti itu maksudnya. Jadi pertanyaan ini tujuannya untuk mengingkari saja, untuk mentanbih, memperingatkan akal agar kembali kepada rusydiha, ke jalan yang lurus, kembali kepada petunjuknya, kembali kepada fitrahnya. Fahadihi innama hiya sakhratun wa syajarat laisa fiha naf'un wa la dhar makhluqatun. Karena sungguhnya benda-benda tadi itu hanya batu-batu, pohon-pohon, tidak ada manfaat dan mudaratnya. Dia makhluqatun, ya. Dia adalah makhluk yang diciptakan juga. Walamma ja'allahu bil islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musyarrafah. Tatkala Allah membawa syariat Islam kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Makkah yang mulia, arsalal Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb ila Lata fi Taif.
Nabi mengutus Mughirah bin Syu'bah, sahabat Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan ibn Harb, diutus untuk pergi ke berhala Al-Lata itu, yang letaknya di Taif itu. Fahadamaha bi amri Rasulullah SAW. Maka mereka berdua menghancurkan, hadama ya artinya menghancurkan. Mereka merobohkan berhala tersebut yang berbentuk rumah di batu besar itu. Bi amri Rasulullah, karena perintah dari Rasulullah. Wa arsala Khalid bin Walid ila al-Uzza. Kemudian Nabi juga mengutus Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, untuk berhala Al-Uzza. Fahadamaha. Nah, kemudian Khalid menghancurkan berhala itu. Wa qata'al asjar, dipotong pohon itu karena bentuknya pohon Uzza tadi. Wa qatalal jinniyata allati kanat fiha. Kemudian Khalid bin Walid juga membunuh jin yang ada di sana, di pohon itu, karena di pohon itu kan ada jin tinggal di situ yang berbicara kepada orang-orang. Allati kanat fiha tukhatibun nas wa tudilluhum. Yang berbicara kepada orang-orang dan menyesatkan orang. Wa mahaha an akhiriha walhamdulillah. Dan mahatinya menghapus. Dan Khalid menghapus berhala tadi an akhiriha, dari pondasi dasarnya, semua ditebang dia, habis semua. Walhamdulillah. Wa arsala Ali bin Abi Thalib ila Manat fahadamaha wa mahaha. Itu juga Nabi mengutus sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, menuju kepada Manat. Nabi tahu ada 3 berhala ini, maka Nabi utus beberapa sahabat untuk ke masing-masing berhala ini untuk menghancurkannya. Wa ma anqadat nafsaha fa kaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha. Wa ma anqadat nafsaha. Berhala-berhala tadi tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Anqadat ya, menyelamatkan. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari sahabat-sahabat ini. Fa kaifa tunqidhu ahlaha. Maka bagaimana mereka akan membela atau menolong orang-orang yang menyembahnya. Wa ubadaha. Afara'aitum Lata wal Uzza wa Manat as-salisatal ukhra. Aina dhahabat? Hal nafa'atkum? Hal mana'at nafsuha min junudillahi wa juyushil muwahhidin? Apakah mana mereka pergi berhala-berhala itu? Apakah memberi manfaat kepada kalian? Apakah mereka bisa mencegah dirinya dari junudillah, tentara-tentara Allah, itu para sahabat, wa juyushil muwahhidin, pasukan orang-orang ahli tauhid. Fahadha fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asjar wal ahjar. Bal inna hadhihi al-asnam ats-tsalatsata kanat hiya akbaru asnamihim wa ma hadza mahaha Allahu minal wujud. Nah, bahwasanya 3 berhala ini kanat hiya akbaru asnamihim, itu adalah berhala yang paling besar. Akan tetapi bersama dengan itu mahaha, Allah Subhanahu wa taala hancurkan berhala ini, Allah hapuskan keberadaannya. Al-wujud artinya keberadaannya. Wa ma dafa'at an nafsiha wa la nafa'at ahlaha. Dia tidak bisa mencegah dirinya dari dihancurkan, tidak bisa juga memberikan manfaat kepada orang yang menyembahnya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerangi mereka. Wa qatalahum, Nabi perangi mereka. Walam tamna'hum asnamuhum. Dan berhala itu tidak bisa menjaga mereka. Fahadha fihi mastadalla lahu Syekh rahimahullah anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara. Maka di sini ada istadalla. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berdalil bahwasanya ada orang-orang yang menyembah pepohonan dan batu-batuan tadi. Wa ya subhanallah. Basyarun uqalaun ya'budunal asjara wal ahjarul jaminah. Basyarun, manusia-manusia yang berakal, menyembah pepohonan dan batuan al-jamidah, yang mana dia adalah benda mati. Menyembah pepohonan yang merupakan benda mati. Allati laisa fiha uqulun wa laisa fiha harakatun wala haya. Yang mana benda-benda mati ini tidak punya akal, juga tidak bisa bergerak, tidak punya kehidupan. Aina uqulul bashar? Kalau seperti itu, di mana akal manusianya? Mana logikanya kalau seperti itu? Manusia yang sempurna malah menyembah benda-benda mati seperti itu. Ya, ini sudah tidak masuk di akal. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Nah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sangat. Ya, jadi intinya bahwasanya ada orang-orang yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Ya, tapi itu telah dibantah oleh Allah di dalam ayat ini. Ya, bantahan kepada orang-orang yang tidak menempatkan akalnya di tempat semestinya. Mereka berakal tapi tidak dimanfaatkan, malah mereka menyembah hal-hal yang
secara logika tidak masuk di akal. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Allah taala alam bisawab. Tapi bihadzal qadar nahtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.